Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Piangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharin Isak dalam program Kominfo Distro. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak para jurnalis untuk bisa menjadi penggerak masyarakat, menjadi lebih positif dalam menyikapi berbagai agenda nasional seperti Pemilu 2024 hingga pembangunan IKN Nusantara. Menkominfo menilai jurnalis harus dapat menjadi lentera informasi sehingga masyarakat tetap memiliki navigasi di tengah derasnya arus informasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak para jurnalis untuk bisa menjadi penggerak masyarakat menjadi lebih positif dalam menyikapi beberapa agenda nasional seperti Pemilu 2024 hingga pembangunan IKN Nusantara. Dalam puncak selebrasi kompetisi jurnalistik, Menkominfo Budi berpesan, jurnalistik harus dapat menjadi lentera informasi sehingga masyarakat tetap memiliki navigasi di tengah derasnya arus informasi. Menkominfo Budi mengatakan, hal itu penting mengingat dewasa ini semakin banyak kecanggihan teknologi seperti generative AI, deepfake, autobot yang kerap disalahgunakan dan memecah persatuan masyarakat dari sebuah negara. Ia mengapresiasi untuk para jurnalis yang terlibat dalam AJK 2023 karena telah berkontribusi dalam kompetisi yang tahun ini mengambil tema Peta Jalan Menuju Indonesia Digital. Dalam hal ini, para jurnalis ikut membantu diseminasi informasi terkait kebijakan pemerintah di sisi transformasi digital untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Setidaknya di 16 negara yang ditujukan untuk menimbulkan keresahan, menyudutkan pihak lawan, dan mengganggu diskusi publik. Kita juga sempat menyaksikan insiden kegaduhan sosial politik di beberapa negara seperti Brazil, Prancis, hingga Amerika Serikat yang diakibatkan oleh penyalahgunaan generatif AI, deepfakes, automate bots, dan lain sebagainya. Sebagai penggerak perubahan, saya juga berharap agar rekan-rekan jurnalis dapat senantiasa menggugah masyarakat Indonesia untuk terus melangkah maju menjadi lebih baik dengan tetap menjaga harmoni persatuan bangsa dan mensukseskan pemilu damai 2024 di seluruh penjuru Indonesia. Selain pesan pemilu damai 2024, isu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara IKN juga perlu untuk terus digaungkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan edukasi intensif kepada masyarakat guna menciptakan pemilu damai 2024 dengan melibatkan 517 orang penyuluh informasi publik yang aktif di seluruh Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan diseminasi informasi mengenai pemilihan umum serentak 2024 secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan edukasi intensif kepada para penyuluh informasi publik. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI menyatakan, edukasi yang diberikan menjadi bekal bagi para PIP untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam pemilu 2024 dengan meninggalkan politik SARA, mengampanyekan anti-hoax, antisipasi SARA hingga memeriksa calon yang akan dipilih dengan seksama. Program PIP merupakan upaya Kementerian Kominfo memberikan informasi kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau infrastruktur telekomunikasi dengan melibatkan Kementerian Agama dan pemberdayaan penyuluh agama. Secara berkala, PIP menyebarluaskan informasi berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat agar lebih mudah dipahami dengan baik, tepat guna, dan memberikan manfaat optimal. Hingga tahun 2023, Kementerian Kominfo telah melibatkan 517 orang PIP yang aktif bertugas mendiseminasikan informasi berbagai program dan kebijakan strategis pemerintah dari Sabang hingga Merauke. Kami punya PIP. PIP itu penyuluh informasi publik di daerah-daerah yang barangkali juga bisa kita galang untuk katakanlah melaporkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran ataupun ya hasil-hasil pemilu. Kita punya 500-an PIP, tidak banyak sih Pak begitu, tapi bisa mungkin kita kerahkan.
Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang diikuti 3 pasangan calon. Debat akan digelar sebanyak 5 kali dengan tema yang beragam. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang diikuti 3 pasangan calon, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan nomor urut 1, kemudian Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, pasangan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pasangan nomor urut 3. KPU akan menggelar debat perdana dimulai pada Selasa 12 Desember 2023. Kemudian debat selanjutnya akan diadakan pada tanggal 22 Desember 2023, 7 dan 14 Januari 2024, dan terakhir pada 4 Februari 2024. Dalam gelaran Capres-Cawapres tersebut, setiap kandidat tidak dapat digantikan oleh orang lain dalam kondisi apapun. Nantinya debat akan ditayangkan di stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit. Debat akan dapat dibagi menjadi 6 segmen. Pada segmen pertama adalah pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi misi dan program kerja. Di segmen kedua bakal ada pendalaman visi misi dan program kerja. Lalu di segmen ketiga, moderator akan menjelaskan kembali pendalaman visi misi dan program kerja. Di segmen keempat dan kelima, pasangan Capres dan Cawapres akan melakukan tanya jawab dan sanggahan. Tema yang didebatkan merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). KPU menyebut tema ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pasangan calon dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden. Adapun tema spesifik setiap debat pasangan calon disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya. KPU menyampaikan debat pertama akan membahas tema yang berkaitan dengan hukum, HAM, pemerintahan, dan pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi. Debat kedua mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hukum internasional. Debat ketiga mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, keuangan, dan pengelolaan APBN. Sementara itu, debat keempat akan membahas terkait dengan energi, SDA, SMN, pajak karbon, dan agraria, serta masyarakat. Dan tema terakhir sebagai debat penutup adalah mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pemirsa, pemerintah berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menaikkan alokasi APBD sebesar 5,3% menjadi 857,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi transfer ke daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 naik 5,3% dari tahun 2023 menjadi 857,6 triliun rupiah yang digunakan antara lain untuk menangani kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting di Indonesia. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, kasus stunting masih berada di angka 21,6% dengan standar prevalensi stunting dari WHO harus di bawah 20%. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrim pada Maret 2023 turun menjadi 1,12% atau berkurang 0,62% dari September 2022. Belanja pemerintah pusat tahun depan mencapai 2.467,5 triliun rupiah. Kalau kita lihat dibandingkan tahun ini berarti ada kenaikan 7,4%. Belanja ini ditujukan untuk satu, terus mendukung transformasi ekonomi terutama program-program hilirisasi, revitalisasi industri dan untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim serta menurunkan stunting mencapai 14% pada akhir tahun 2024. Kita juga akan terus meningkatkan sesuai arahan Bapak Presiden kualitas belanja pusat dan daerah secara efisien dan sesuai prioritas dan memperbaiki subsidi tepat sasaran dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Selain itu, peningkatan alokasi transfer ke daerah juga ditujukan untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, pendukung operasional sekolah pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kesetaraan.
Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah turut akan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan. Untuk transfer ke daerah, tahun depan akan mencapai 857,6 triliun. Ini di dalam rangka untuk seperti yang diarahkan Bapak Presiden, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam APBN dan APBD, terutama dari sisi belanja. Kita juga meningkatkan kualitas pengelolaan TKD dan terutama juga untuk penggunaan transfer di dalam rangka untuk meningkatkan rekrutmen ASN daerah yang tadi disampaikan adalah untuk berbagai kebutuhan kesehatan pendidikan. Untuk itu, harmonisasi pengelolaan dari transfer ke daerah akan terus ditingkatkan melalui regulasi policy dan juga untuk meningkatkan kualitas belanja sehingga memberikan manfaat pada masyarakat. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.